Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu war rasul. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Hafid MAG dan serta Bapak Muhammad Sofyan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi kelas PIF, dan tak lupa kepada teman-teman kelas PIF yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmat dan rahmatnya kita masih bisa diberi kesempatan sehingga bisa berkumpul di perkuliahan pada kesempatan kali ini. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, baginda besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'innya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat dan patuh pada tuntunan ajarannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Yazid Saiforobani, serta 3 rekan saya yaitu Sofa Siti Sophia, Zahra Nur Afifah, dan Muhammad Marzan yang akan mempresentasikan materi dengan tema tujuan pendidikan. Nah, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja masuk kepada pemaparan materinya. Kepada pemateri pertama saya persilahkan. Baik, yang pertama adalah pembacaan surat Ad-Dzariyat ayat 56 beserta artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji kepada engkau dan mensucikan engkau. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Selanjutnya Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, ia segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosanya selain Allah? Mereka pun tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui.
Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Materi selanjutnya yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 190-191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafi laili wan nahari la ayatil ulil albab alladzi yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqtana hadza bakilan subhana fakina azabannar. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebersamaan Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Selanjutnya ialah mufradat Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wama yang artinya dan tidaklah, khalaqtu aku menciptakan, al-jin jin, wal ins dan manusia, inna kecuali, la ya'budun supaya mereka mengabdi kepadaku. Mufradat Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Wa iz qala, dan ingatlah ketika berfirman Rabbuka Tuhanmu, lil malaikati kepada malaikat, ini ja'ilun sesungguhnya aku hendak menjadikan fil ardi di muka bumi khalifah, seorang khalifah. Qalu mereka ataupun malaikat berkata, ataj'alu mengapa engkau hendak menjadikan fiha padanya atau di muka bumi, mayyufsidu orang yang akan membuat kerusakan, fiha padanya atau di muka bumi, wayasfikud dima dan menumpahkan darah, wanahnu nusabbihu dan kami senantiasa bertasbih, bihamdika dengan memuji engkau, wanuqaddisulak dan mensucikan engkau. Qalu Allah berfirman, inni a'lamu sesungguhnya aku mengetahui, ma la ta'lamun apa yang tidak kamu ketahui. Mufradat Quran surat Ali Imran ayat 133-136. Wasari'u dan bersegeralah kamu ila magfiratin mencari ampunan min rabbikum dari Tuhanmu, wa jannatin dan mendapatkan surga arduha yang luasnya as-samawati seluas langit, wa ardu dan bumi, uiddat yang disediakan lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yaitu orang-orang yang yunfikuna berinfak fisarra'i baik waktu lapang, waddarra'i waktu sempit, wal kadhimina dan orang-orang yang menahan al-ghaidha amarahnya, wal afina dan memaafkan, wallahu dan Allah yuhibbu mencintai al-muslimina orang yang berbuat kebajikan, walladzina dan juga orang-orang yang apabila fa'alu mengerjakan fahisyatan perbuatan keji, au zalamu atau menzalimi anfusahum diri sendiri, dzakarullaha maka segera mengingat Allah, fastaghfiru lalu memohon ampun bizunubihim atas dosa-dosanya, waman dan siapa lagi yang yukfiru dapat mengampuni adzunuba dosa-dosa ilallah selain Allah, walam yusiru dan mereka alama fa'alu perbuatan dosa, walam yusiru dan mereka tidak meneruskan alama fa'alu perbuatan dosa itu, wahum sedang mereka ya'lamuna mengetahui, ulaika mereka itu jazaa'uhum mendapat balasan magfiratan ampunan min rabbihim dari Tuhan mereka, wa jannatan dan surga-surga tajri yang mengalir min tahtiha di bawahnya al-anharu sungai-sungai, khalidina mereka kekal fiha di dalamnya, wan ni'ma dan itulah sebaik-baik ajrul amilina pahala bagi orang-orang yang beramal. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sesungguhnya fi dalam halki penciptaan samawati langit wal ardi dan bumi, wahtilafi dan silih berganti laili malam, wan nahari dan siang, la ayati sesungguhnya terdapat tanda-tanda, diuli bagi orang-orang yang al-albab berakal cerdas. Mufradat ayat 191. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi orang-orang yang yadkuruna mereka mengingat Allah qiyaman berdiri, wa qu'udan dan duduk, wa ala dan atas, wayatako karuna dan mereka memikirkan fi dalam
halki penciptaan samawati langit, wal aradi dan bumi, Rabbana Tuhan kami, ma tidaklah halak tanah engkaulah penciptakan, hada ini batilang sia-sia, subhanaka maha suci engkau, fakina maka peliharalah kami, adaba siksa nari neraka. Baik, selanjutnya ialah Asbabun Nuzul Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Ketika para malaikat mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menciptakan khalifah di muka bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan perintahnya kepada mereka secara terperinci. Dia memberitahukan bahwa dia akan menciptakan manusia dari tanah. Maka ketika dia menyempurnakannya dan meniupkan roh di dalamnya, para malaikat harus bersujud kepadanya. Yang harus dipahami bahwa sujud tersebut adalah sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Karena sujud ibadah hanya diperuntukkan kepada Allah. Munasabah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yaitu sebelum menciptakan Nabi Adam alaihi salam, Allah mengatakan kepada malaikat bahwa dia akan menciptakan manusia di muka bumi. Mendengar hal ini, para malaikat bertanya kepada Allah mengenai hikmah penciptaan manusia di muka bumi, karena malaikat pun telah beribadah kepada Allah dengan memuji dan bertasbih kepadanya tanpa henti, sedangkan manusia mereka akan membuat kerusakan di muka bumi dan saling menumpahkan darah. Lalu Allah pun mengatakan kepada malaikat bahwa dia lebih mengetahui dari apa yang tidak mereka ketahui. Materi selanjutnya itu Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul turunnya surat Ali Imran ayat 190-191, yaitu diawali oleh kedatangan orang-orang Quraisy ke kaum Yahudi. Kemudian mereka para kaum Quraisy bertanya mengenai bukti kebenaran yang dibawa Nabi Musa dan bukti-bukti kebenaran yang dibawa Nabi Isa. Kaum Yahudi pun menjawab bahwa tangan dan tongkat Nabi Musa mampu bersinar putih, sedangkan Nabi Isa mampu menyembuhkan mata buta, penyakit sopak, serta mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Kemudian orang-orang Quraisy mendatangi Rasulullah SAW seraya berkata, mintalah dari Tuhanmu agar bukti Safa itu menjadi emas untuk kami. Lantas Rasulullah SAW berdoa dan turunlah surah Ali Imran ayat 190-191. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis sisi kandungan Quran Surat Ad-Dariyat ayat 56. Nah, Surat Ad-Dariyat ayat 56 menguraikan tentang hakikat sebenarnya tujuan penciptaan jin dan manusia, yang tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah serta meminta petunjuk kepadanya. Manusia sejak awal diperintahkan untuk beribadah kepada Allah serta mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dalam hal itu pendidikan itu sangat diperlukan agar apa? Agar yang kita lakukan itu tidak menyimpang dari apa yang telah ditentukan oleh agama kita. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui bahwa ibadah itu terdiri dari ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah merupakan ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah, baik bentuk, tingkatan maupun waktunya seperti sholat, zakat, puasa, dan naik haji. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah adalah segala aktivitas fisik atau mental kita yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam kaitannya dengan pendidikan, ayat ini itu mengajarkan bahwa segala sesuatu atau aktivitas kita itu dilakukan semata-mata karena Allah. Contohnya gitu ya, seperti menuntut ilmu, kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Analisis isi kandungan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, yaitu ucapan malaikat perihal menciptakan makhluk di muka bumi bukanlah penentangan kepada Allah atau kebencian, melainkan mereka telah disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang yang tidak mendahuluinya dengan ucapan. Namun malaikat menanyakan hal tersebut dengan maksud menanyakan hikmah apa yang terdapat di dalamnya dalam menciptakan makhluk di muka bumi. Lalu Allah pun akan menciptakan makhluk di muka bumi dan menjadikan salah satu di antara mereka untuk menjadi khalifah di muka bumi, dan Allah pun akan menjadikan mereka sebagai nabi dan rasul untuk membawa umatnya ke jalan yang benar. Lalu tujuan pendidikan Islam adalah membina
secara pribadi dan kelompok dan mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan membangun dunia sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pendidikan berupaya membentuk manusia ataupun masyarakat secara menyeluruh dalam aspek kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berpengetahuan, berakhlak mulia di era global untuk memperoleh kesejahteraan di dunia. Lalu tujuan pendidikan Islam terdiri menjadi 3 sasaran, yaitu membentuk akhlak yang mulia. Pendidikan akhlak adalah jiwa dari pendidikan Islam. Maksud di sini yaitu Allah akan membentuk manusia dan mengarahkan mereka untuk memiliki akhlak yang mulia, untuk membantu sesama manusia dan berbuat baik kepada mereka. Lalu yang kedua, mempersiapkan kehidupan di dunia ataupun di akhirat. Pendidikan Islam ini tidak hanya memberikan dalam segi keduniaan saja, melainkan kedua hal yaitu dunia dan akhirat harus berjalan bersamaan. Lalu yang ketiga, persiapan untuk mencari rezeki dan memelihara segi kemanfaatan dalam tujuan kurikulum dan aktivitasnya. Saya akan menjelaskan nilai pendidikan atau analisis kandungan dari Quran Surat Al-Imran ayat 133 sampai 136. Salah satu nilai pendidikan yang terdapat di dalam surat Al-Imran yaitu sifat memaafkan yang terdapat dalam Wa'afina anin Nasri ayat ke-134 tepatnya. Nah, di dalam Al-Quran sendiri terdapat 3 kata yang bermakna maaf, yaitu lafaz al-afwan yang berarti maaf itu, dan al-sof yang berarti lapang dada. Nah, al-afwan yang wal-afina anin-nas itu yang terdapat di dalam Quran Surat Al-Imran ayat 134 ini mempunyai 2 makna. Yang pertama pemaaf dan yang kedua mengampuni. Namanya memaafkan itu terasa berat, tetapi di sisi lain dengan memaafkan hati kita akan semakin tenang, hati kita akan bahagia karena kita tidak ada dendam kepada orang lain, tidak menyimpan kekesalan terhadap orang lain. Kita memaafkan, dan hal ini itu sudah terbukti secara ilmiah. Nah, nilai kedua yang terdapat di dalam Quran Surat Al-Imran ayat 133 sampai 136 ini adalah kriteria orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kriteria orang bertakwa di dalam surat ini diantaranya selalu mencari ampun atas Allah Subhanahu wa taala, suka berinfak dalam kondisi apapun, bisa menahan amarah, tidak mempunyai dendam kepada orang lain dengan selalu memaafkan, berbuat baik, pemaaf, jujur, segera bertobat setelah berbuat hal keji atau dosa, dan tidak mengulangi dosa yang sama. Materi selanjutnya itu pembahasan atau aspek pendidikan dalam Quran Surah Al-Imran ayat 190-191. Dari Quran Surah Al-Imran ayat 190-191 dapat diambil aspek terbawinya, yaitu sebagai berikut: akal manusia hendaklah digunakan untuk memikirkan, menganalisa, dan menafsirkan segala ciptaan Allah, dan berbagai tidak diperbolehkan memikirkan zat Allah karena manusia mempunyai keterbatasan dalam hal tersebut dan dikhawatirkan akan terjerumus dalam berpikir yang tidak sesuai. Hendaklah manusia mempercayai bahwa semua penciptaan Allah tidak ada yang sia-sia. Atas penciptaan alam semesta ini, hendaklah kita menyadari tugas sebagai khalifah Allah yang berkewajiban memakmurkan bumi serta menjadi rahmat bagi alam sekelilingnya, dengan menggali, meneliti, dan memanfaatkan hukum-hukum Allah bagi alam penciptanya ini. Sebagai bentuk dari formasi manusia ulul albab, akan manusia berdiri atas berbagai dimensi manusia. Dimensi luar yang disebut al atau qab, dimensi dalam yang disebut lub, yang dapat menangkap dan menggali makna tersembunyi di balik sesuatu yang khatrik, berakal sempurna. Tingkat akal paling sempurna yaitu fuad, yang menunjukkan kepada pengertian nurani yang berasal dari Allah. Hati nurani yang suci yang dapat bimbingan langsung dari Allah. Ketiga, fitrah, potensi tadi akan memancarkan nur ilahiyah seluruh tubuh. Kepada lidah melahirkan bacaan zikir, kesehatan saraf akan melahirkan pikiran dan pemikiran yang benar. Dari pikiran dan pemikiran yang benar secara harmonis akan membentuk gerak dan perilaku yang juga benar. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum. Baik, berikutnya masuk kepada kesimpulan. Yang pertama, tujuan pendidikan menurut Quran Surat Ad-Dariyat ayat 56 yaitu pembentukan akidah yang benar dan ajaran ibadah yang benar. Kemudian yang kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 menceritakan kisah mengenai manusia pada penciptaan Adam yang terdapat dalam ayat yang mengandung hikmah dan rahasia yang Allah ungkap dalam bentuk percakapan antara Allah dengan malaikat. Kemudian yang ketiga, aspek terbawi yang terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 190 hingga 191
yaitu fungsi akal manusia yang berkenaan dengan tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Kemudian yang keempat, nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran Surat Al-Imran ayat 133 hingga 136, yaitu sifat memaafkan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi telah kami sampaikan dari awal hingga akhir. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga apa yang telah kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Mohon maaf bila banyak kesalahan serta kekurangan. Uzur mangkola wala tangzur mangkola. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.